Sediri Jimatu mengenal sore puniki mewali mali titiang bapu balantama ring 91,2 radio nuansa giri FM aneh selam melolotan cerita walin basang di bedog jar dalam kita masih menjaga kuning cerita kapan kamu kunci celasan bujur cara alun nanging hati ini tetap selemur salju. Apa? Luar biasa. Swastiastu apa? Swastiastu. Selamat datang nih di Sunda Kecil TV. Terima kasih banyak ini. Swastiastu semoton Sunda Kecil TV. Hari ini di sore hari ini tiang kebetulan ada janji sebenarnya dengan Bapu Balang Tama. Tapi sinampuru apa agak telat sedikit nih. Enggak apa-apa. Udah biasa jam Indonesia. Wih, kesibukan apa makin Bapu? Iya, kebetulan hari ini kita hari libur ya. Bapu libur hari ini. Kita ngambil libur di radio itu setiap hari Sabtu. Sabtu, kebetulan setiap hari Sabtu itu selalu ada kegiatan di luar jam radio. Tetapi kalau di hari-hari biasa, kita ambil hari Minggu sampai Jumat. Kita selalu on di 91,2 Nuansa Giri FM. Ya. Di sana kita ya dengan istilah mengejerannya lah tuh. Gitu. Coba engke nasana ngebuan iki pertama kali pembukaan. Biasanya kan klasik gati suaranya itu. Iya, memang sih kita sudah punya ciri khas ya, punya brand dengan Balang Tama seperti itu. Ya, dengan narasi pembukaan yang memang kita bikin dengan kreativitas kita sendiri. Bagaimana sih caranya kita biar bisa hadir di nuansa yang berbeda. Agar tidak sama dengan dengan penyiar-penyiar yang lain. Karena kita berpikir kalau seandainya kita pembukaannya ataupun gaya kita di udara sama saja seperti itu, radio akan ditinggalkan. Ya, tapi jadi semenjak adanya Bapu dengan ciri khas tersendiri ke nuansa Giri kayaknya melambung tinggi kan? Iya, astun kare masih bisa diterima di apa namanya ya, di kalangan masyarakat, khususnya dari kelas menengah ke bawah ya. Dari kelas menengah ke bawah, khususnya pendengar-pendengar Bapu tuh yang ada di pasar-pasar biasanya, terus ibu-ibu pedagang di warung-warung, ibu-ibu rumah biasanya tangga, kan salam-salam kan? Ya, bapak-bapak petani, para kaum buruh itu. Dari kalangan mewakili dari kalangan bawah. Kalau kalangan muda gimana? Kalau kalangan muda banyak juga, cuman mereka kan tidak begitu eksis seperti kalangan ibu-ibu dan bapak-bapak. Palingan anak-anak muda yang umurnya sekitar belasan tahun, dia aktif juga mendengarkan. Makanya kalau Bape datang ke satu tempat, ke desa A, ke desa B, ya kecil-kecil juga tahu gitu. Bahkan anak umur 4 tahun, 5 tahun, dia tahu bahwa inilah namanya Bapu Balang Tama. Seiring dengan perkembangan zaman kan radio itu seolah-olah kan ditinggalkan. Iya, betul, betul. Jadi rating daripada penyiaran radio ini karena di perkembangan zaman tadi dikalahkan sama HP, ada televisi, dan apalagi HP sekarang kan aplikasinya banyak, udah seperti TV dalam genggaman kan. Dunia dalam genggaman gitu. Makin dunia radio ini makin seperti apa perkembangannya? Iya, kalau seperti apa yang Bapak bilang tadi, kalau kita monoton ya, monoton seperti itu aja ya, tidak akan pernah ada gebrakan dan tidak pernah ada orang yang ngelirik. Nah, seperti Bapak sekarang mempunyai satu gebrakan yang boleh dikatakan kalau radio-radio lain bukan bermaksud mengesampingkan radio lain, enggak. Tetapi kita hadir di masyarakat memberikan hiburan, memberikan satu manfaat dengan mendengarkan radio, orang bisa sambil kerja. Tetapi kalau kita menonton televisi umpamanya, tadi pandangan kita fokus ke TV. Jadi kita kerjaan kita abaikan. Bisa ngot bawang. Nah, itu. Makanya dengan seperti itu, Bapu di sana sambil Bapu siaran dengan gaya yang seperti mungkin kalian sudah dengar, membawakan petuah-petuah dalam bentuk gonjakan, dalam bentuk candaan. Boleh satu gonjaknya? Boleh, sangat boleh sekali. Ya. Seperti ini modelnya. Itu tadi senam-senamian, apapun yang kita punya hari ini, apapun yang kita dapatkan hari ini harus tetap bersyukur. Karena tanpa bersyukur kita tidak akan pernah mengerti apa artinya itu rezeki yang sebenarnya. Sebanyak apapun kalian punya, mungkin ngelah amun cari jani, akhirnya kompor nih meragatang. Itu kan seperti itu kan bahasanya, bahasa yang bahasa beleleng lah katakan. Bahasa beleleng
yang mudah dicerna oleh masyarakat. Ciri khas Bapak ini kan mengejeran gitu. Iya, memang kenapa Bapak pakai ciri khas mengejeran? Karena nada Bapak bicara itu beda dari penyiar-penyiar lain. Gimana sih nadanya Bapak? Iya. Nggih, ide dani sareng sinamian sediri jimatu mengenah sore puniki mewali mali titiang Bapu Balantama ring 91,2 radio nuansa Giri FM ane selam melolotan cer tualin basang di bedog cer dalam kita masih mejakut kuning cer dalam nama kunci celasan bujo cer alu nanging hatine tetap selembut salju. Nah, seperti itu orang bingung. Kadang-kadang dibilang dagang obat. Nah, tapi mencari jati diri, mencari ciri khas yang seperti itu sangat-sangat melelahkan dulu. Ya, saya pertama kali terjun ke radio itu tahun 2015 kalau tidak salah. 2015 ya? Iya, 2015. Yang tahun 2017 kayaknya pernah dengar. Pernah dengar ya? Makanya dari sana ada, ini kayaknya unik sekali salah satu penyiar radio ini gitu. Ya, makanya dari sana karena keunikan itu kan orang jadinya punya apa ya? Touch ya. Iya, benar. Itulah salah satu bagaimana kita bisa menarik ya. Ini kok aneh gitu. Karena zaman sekarang orang-orang mengatakan bahwa zaman Kaliuge sekarang ya. Aneh budo demen ini loh. Berarti Bapak sedikit budo. Nah, sedikit budo. Makanya cari lagunya yang Sri Kandi setengah budo gitu. Yang setengah budo seperti inilah orang dicari. Bahkan kalau Bapak kayak hari ini di WA juga ada, entar bisa dilihat. Orang datang ke studio, kirim foto, Bapak rugi tiang ke studio karena Bapak ada siaran. Iya, mereka datang. Karena kita punya jalan yang welcome sama mereka, siapapun itu. Fansnya Bapak banyak kayak. Astun Kare bisa apa namanya? Nah, berkat radio Liung lahnya Mebraya itu loh. Instagram lah Bapak. Ada, IG ada. Itu followernya jadi. Sing tengrung uang gitu. sing isi beka di belakang. Enggak, belum. Karena tiang enggak begitu aktif juga. Tapi Facebook banyak. Facebook ada pun ribuan. Ada 15 ribuan lah. Kalau Facebook. Mantap. Ya. Facebook, kemudian di TikTok yang baru belajar TikTok, cuman awalnya aja aktif. Tapi belakangan karena itu udah kesibukan, terus ngedit video dan lain sebagainya nggak sempat. Makanya ya udah jalanin aja, ada video-video apa harus kita up dan lain sebagainya. Terus tahun 2015 ampun Iya, tahun 2015 saya pertama kali mengenal radio. Bahkan basic saya dulu sebenarnya bukan seorang penyiar. Saya dulu bergerak di pariwisata. Saya seorang guide dulunya. Guide apa? Guide apa? Iya, guide bahasa Jepang, Inggris sama Itali. Boy, hebat ganti ternyata 3 bahasa. Nggak tahu tiang kok bisa pindah ke 5 bahasa. Bahasa Bali, bahasa Indonesia ya 5 bahasa ya. Ada lagi 2 lagi yang belum. Bahasa Sunda Ceku sama bahasa genep. Wah, kangen ngiraon ajak lawar gitu. Mantap. Iya, basic saya sama sekali nggak ada di penyiar sebenarnya. Tetapi mungkin ya jalan hidup. Ya, tapi kalau dilihat dari basicnya sedikit ada, karena kan Bapak ini kan melayani tamu, jadi kan introducing, benar. Wawasan dari awal itu dan di samping itu juga saya berdasarkan pengalaman yang dapatkan yang Bapak dapatkan karena tahun 1994 ya, 94 sampai 98 saya ada di Jepang. Saya tinggal di Jepang, di Nagoya. Kemudian pulang dari Nagoya. Berapa tahun di sana? 4 tahun. 4 tahun merantau di sana. Kemudian pulang dari sana, merantau lagi ke Australia 2 tahun. Tetap mulianya saya nggak bercawat den masih. Berdasar sengelah. Berarti bahasa Jepangnya jeung cariyeh, Bung. Oh iya cariyeh ipidan, yang jani nu geraga grugo ya. Karena jadi besinten makan cukup Jepang sebab. Aduh, asal belum menggonyakan ngajak nak bod bareng cara. Ceplos begitu aja. Iya, makanya saya sebelumnya juga mengucapkan makasih banyak ya buat Sunda Kecil TV ya yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa hadir di sini untuk membuka jati diri saya. Siapa sih sebenarnya Bapu Balantama itu? Karena dari dulu orang banyak penasaran. Bahkan dulu yang sempat menyembunyikan diri saya bahwa saya berasal dari Busung Biu. Di udara saya ngomong seperti itu. Aslinya saya itu dari Desa Nagespehe. Nagespehe kan Pampang. Iya. Aslinya dari sana. Saya sempat tinggal di Nagespehe selama 6 tahun. Tapi sekarang saya tinggal di Gitgit, di rumah tua.
Tahun 50-an lah orang tua saya hijrah dari Nagisepu ke Git-Git. Nah, ya boleh dikatakan kan nampak makin dari Git-Git ke ya, cuma 15 menit. 15 menit. Apalagi shortcut belum teragat. Iya, untung masih tanah sih kena shortcut itu. bukannya agat Pak. Nah, kan malah ganti untung. Memang sih ganti untung itu semua orang dapat mengatakan itu. Tetapi kalau kita secara nalar dan apapun itu, dengan perkembangan sekarang yang terjadi di seputaran sana, ya mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan nilai jualnya beda. Malang apa Mudang? Pasti nge-Malang, apalagi ada Tower Turio Pada sekarang di sana. Nah, terkait dengan Tower Turio Pada nih ke nanti stasiun pemancar-pemancar nih ke nanti gimana? Iya, kalau menurut apa informasi yang Bapak dengar ya. Ini melenceng sedikit. Ya, enggak apa-apa. Dari apa yang Bapak dengar itu pemancar-pemancar yang menyewakan. Nah, itu kan di sekitarnya sekarang masih ada tower-tower itu. Itu semua disewakan itu. Nah, itu harus bergabung di Turio Pada. Tetapi kalau radio Nuansa Giri FM dia punya tower tersendiri. Oke. Iya, tower sendiri dia. Khusus untuk yang tower telekomunikasi mantan kayaknya. Entah TV, entah provider ya dan lain sebagainya. Gitu. Karena ya menurut informasi juga bagaimana caranya Bleleng biar tidak kena blank spot untuk acara-acara TV gitu. Kalau radio sih udah tetap menggelegar, tetap berkejaran. Iya. Dari jangkauannya Bapak, kalau dari Nuansa Giri kan letaknya bedur gitu. Artinya di muncul gunungnya betul. Nah, situasi strategis sekali lokasinya. Jangkauan siaran seluruh Bali. Kalau apa yang Bapak alamin menurut pengalaman Bapak ya, karena kita radio itu ada di ketinggian 1.100 meter dari permukaan laut ya. Ditambah tinggi pemancar lagi 52 meter. Jadi jangkauannya itu sampai ke Madura. Sebagian Jawa Timur, kemudian kita juga punya pendengar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, sama Sulawesi Selatan. Berarti nyama Bali nih. Nyama Bali transmigrasinya kejang, Bu. Kenal nawang lah munyinya cuman kenal munyi. Ngomong-ngomong dulu Bapak kayaknya pernah mencalonkan, benar Bapak ya? Iya, dulu. Gimana cerita? Gini, saya dulu hadir tahun 2019, saya terbuka sekarang ya, kenapa? Di sana tujuan saya itu bukan mencari yang namanya kursi. Nabenglah kursi cuma. Ya, tidak mencari kursi di sana, tetapi saya mengukur kapasitas saya di Bleleng. Kemudian ada media yang seperti itu. Berarti cek ombak nih. Iya, boleh dikatakan seperti itu. Serem gak? Ya. Mumpung ada sarana gratis, kenapa nggak dimanfaatkan? Betul. Gitu loh. Coba kalau kita survei ataupun membuatkan survei ke masyarakat kan perlu biaya. Betul. Sedangkan sekarang ada pemilu, ada KPU yang mewadahi itu, ada Bawaslu yang memberikan jalan, kenapa nggak dicoba? Betul. Nah, sedangkan elektabilitasnya kita ingin mengukur sekarang di sana. Kalau sudah kita tahu elektabilitas kita tahun 2019, kenapa saya begitu muncul saya harus di provinsi, tidak di daerah, di kabupaten. Ini alasannya. Gimana itu, Bapak? Karena kalau hanya di kabupaten saya muncul, saya yakin saya jadi. Cuman kapasitas saya dalam satu kecamatan. Cuman di kecamatan. Anggaplah kalau saya mewakili kecamatan Leleng, kecamatan Sukesade, atau kecamatan Kubu Tambahan. Dan di luar sana kan nggak bisa memberikan yang namanya informasi ke saya atau memberikan coblosannya. Betul. Kenapa saya memilih provinsi? Agar seluruh Bleleng bisa coblos saya. Setelah saya dicoblos, saya tahu berapa orang yang memakai hati nurani. Karena saya sama sekali nggak keluar dana. Tahun berapa nih, Bapak? Tahun 2019. Gimana hasilnya? Lumayan, saya dapat suara 3093. Berarti yang memakai hati nurani dan orang yang sayang sama Pembelang Tanah itu 3093. Boleh diucapkan terima kasih banyak. Iya, makanya saya mengucapkan terima kasih banyak buat semeton-semeton ya yang ada di Buleleng khususnya yang pada tahun 2019 sudah memberikan andil ke Bapak sehingga Bapak bisa tahu kapasitas dan elektabilitas Bapak di Buleleng. Itu di luar suara yang hilang. Rencana bagaimana untuk karir politik mungkin masih ada apa gimana? Sebenarnya banyak sih yang nawarin untuk 2024.
Cuman Bapak yang nggak ada mau. iming-imingan partai berarti. Ada banyak, tapi saya tidak mau menyebutkan partai apa atau dari mana ya, karena Nah, anggapin partai kukur lah. ya ada kutilang, ada gagak, bahkan saya dicari ke radio untuk ikut bergabung lah. Cuman saya jawab kapasitas saya bukan di sana. Karena apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan, saya harus memakai hati nurani. Sama seperti saya kerja sebagai seorang penyiar sekarang. Itu semuanya dengan hati. Anak kengken on Mbak Ayune begitu mencelap ke studio, ninggalin miki megantung, ninggalin mixer, hilang kenyalek. Ya. Itulah namanya kita... Cari rumah kedua. Iya, boleh dikatakan seperti itu. Jadi kita punya nuansa beda, dengan masuk ke sana memberikan hiburan dengan SMS yang tiap hari yang boleh dikatakan di atas 180, 200 rata-rata tiap hari. Semuanya Bapak baca berusaha semaksimal mungkin. Durasinya biasanya berapa? Durasi 3 jam kita. Lumayan 3 jam. Wayang tuh. Acara dalang orang gitu. Dengan seperti itu, apapun yang kita lakukan dengan hati, dengan nurani, biarkan alam nantinya yang akan menilai, alam yang akan merestui. Kalau kita sudah melakukan pekerjaan apapun itu di belakangnya ada embel-embel pamrih, alam juga akan pamrih memberikan. Bapak berjalan sekarang dari tahun 2015 sampai tahun 2023 ya, boleh dikatakan hampir 8 tahun. Ngadep munyi, ngadep engkah. Jadi istilahnya engkah payung, engkah hadap gitu loh. Aduh, engkah puyung. Iya. Memang dari segi penghasilan sih nggak seberapa, tetapi ada kenikmatan satu yang tidak bisa orang bisa mengerti, yakni kepuasan batin yang tidak bisa dibayar dengan uang 1M, 2M. Itu seperti obat mujarab. Nah, itu. Itu. Yang Bapak dapatkan di sana, kemudian di samping itu juga Bapak lakukan ini semua untuk memberikan hiburan kepada masyarakat. Karena masyarakat kita haus hiburan. Betul. Makanya lagu-lagu yang Bapak putar juga beda dari yang lain. Kalau radio-radio lain, saya sampai survei ke hampir seluruh Bali, nggak ada yang muter lagu remix. Oh ya. Kemarin ini sempat saya dengar Bapak remix itu. Saya remix sengaja. Jam 3 sampai jam 5 itu lagunya lagu remix. Jam 5 sampai jam 6 itu lagunya koplo. Jadi, pendengar itu nggak pernah bergeser. Dia. Wih, jam remix nih, jawab balang tama. Ini kejaran gue ini gitu lah sekarang. Astun Karwe. Dengan terobosan-terobosan itu, makanya tiang semenjak kira-kira dari 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, openingnya saya juga berbeda. Side job di luar penyiar radio ada apa ya? Kalau side job sih ya seperti hari inilah kita membantu rekan-rekan ya. Rekan mungkin saya jadi MC, Monres juga kadang-kadang saya hari Bisa apa? Awak-awakin dong, ini yang pentingnya kedek penurutannya kanggo gitu. Ajak Harikwal biasa. Harikwal sama Susi Bonres kadang-kadang sama Sunari Bajre dan Susi masih barusan juga saya sama-sama di Pandai Happy sama dia. Gitu. Berarti kalangan artis terutama artis lokal Buleleng aku udah miliar berarti. Iya, Astun Karwe, karena kita juga semua bergerak di bidang yang sama ya. Bapak tidak pernah mengaku entertain ya. Ya. Bapak tidak pernah mengaku sebagai seorang seniman, enggak. Saya hanya sebagai seorang pelaku seni. Penikmat juga, gitu. Ya, dari sana juga Bapak banyak belajar. Kadang-kadang sekarang gitu, kita ngobrol di Sunda Kecil TV ini. Besok bisa nyeplos begitu aja. Spontanitas dia ketemu chance-nya untuk masuk itu udah keluar sendiri dia. Iya. Gitu. Manit yang ngirim SMS ya. Boleh dengan senang hati. Terus Sunda Kecil TV kedasaran dari hasil di depan bukit. Dengan senang hati seperti itu, gitu loh. Nah, itulah sekelumit perjalanan Bapak yang orang mungkin penasaran atau boleh dikatakan hanya mengenal suaranya Bapak lewat radio, lewat gelombang. Nah, sekarang dengan adanya Sunda Kecil TV ini ya Astun Karwe bisa ketemu langsung gitu. Dengan penggemar. Iya, Astun Karwe ya. Di samping itu juga banyak yang ngajakin Bapak sebenarnya podcast. Oh, ginten. Ya, tetapi di Denpasar.
Ada yang di Gianyar karena jarak juga itu yang menyebabkan Bapak juga agak gimana ya. Nah kebetulan sekarang di Singaraja, di Beleleng khususnya. Bareng-bareng pun di kebetulan ada Sunda Kecil TV. Bagi yang mereka yang punya apa ya ide-ide untuk membangun Beleleng atau kalian mempunyai untuk hal-hal yang positif untuk daerah kita, kenapa enggak? Betul. Gitu loh. Ayo kita lakukan karena Bapu juga sama seperti Bapu punya cita-cita merangkul semua seniman, baik seniman gamelan, seniman nyanyi, tari, apapun itu bentuknya. Saya ingin rangkul mereka melalui corong radio. Makanya begitu artis-artis yang boleh dikatakan yang baru punya karya 1, 2, minta tolong sama Bapu. Bapu promokan dong, ayo silakan. Yang penting kalian tuh memang komitmen. Komitmen karena kita kan menjaga komitmen yang susah. Benar. Biar tidak nanti setelah jalan, setelah setelah terkenal, lupa kacang akan kulitnya. Nah, gitu. Itu kadang-kadang gitu loh. Nanti teman-teman artis boleh nanti Bapak ajak ke sini. Iya, Stungkare. Stungkare. Cuman itulah mohon maaf sebelumnya nih karena Bapak juga lumayan schedule-nya, makanya tadi Tut mengatakan diagendakan kembali. Aduh maaf udah diagendakan. Jangan kasihan soalnya Bapak kan padat sekali jadwalnya, yang kasihan juga Bapak. Enggak. Kalau Bapak sudah janji, sudah diagendakan pasti kok kita atur. Jangan kita yang diatur sama waktu, tapi kita yang atur waktu. Pas. Gitu loh. Iya. Sedikit nih Bapak. Nah takonang buin benenggel nih dua gini, benenggel dua bapak ini takunin bin. Aku bilang takunin. Jok nangin. Pengen ganti jangan Bapak. Aduh. Nah, niki agak jauh berarti Nah, teko di Jerman kenemin gitu. Nah, kan binjep lakar Pilpres 2024. Di situasi ini agak panas sedikit kan itu, apalagi anak presiden pindah main ke sebenarnya sebenarnya kalau menurut pengamatan Bapak sih biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Itulah namanya politik. Ya, kalau kita berbicara masalah politik ya. Makanya saya ambil satu bait kata dari lagunya Iwan Fals. Apa itu, Bang? Politik kalau nggak ngelitik nggak asik. Itulah politik. Karena kita nggak bisa menebak yang namanya politik. Sekarang berkata A, sebentar lagi bisa berubah, 5 menit, 10 menit bisa berubah jadi C. Makanya kita jangan tergerus oleh itu. Tetap lakukan apa yang kita lakukan, ya itu lakukan. Dan satu besarnya Bapak, di era seperti sekarang yang namanya era politik, suasana yang sudah sedikit agak panas, jangan dibikin panas. Lebih baik dengerin Bapak setiap sore siaran, jadi adem. Gitu. Ngeremeh karena ranah kita bukan di sana. Kita masing-masing hidup nak bawa bekal mau kejang. Bawa bekal karma sama seperti itu, sama seperti Bapak dan yang lain-lainnya, itu semua sudah ada. Tetapi kita sudah bangga bekal dari penyiar, benye mak gegayan dari anggota DPR, benye mak gegayan anilenan megaburan mau kejang. Mana yang kita sayangi, mana yang kita suka, itu lakukan. Kalau Disney raga takdir untuk menjadi petani, yang ngubuh sampi. Disney ngarit, yang ngarit. Jangan Disney ngubuh sampi, Disney ngarit, agak ngitungan politik. Ini nggak bakalan bisa. Dan ini sangat berbahaya. Biarkan orang yang memang paham, biarkan orang yang memang benar-benar tahu untuk bisa melakukan hal itu. Sama seperti Bapak sebagai seorang penyiar, katakanlah sebagai ngadep munyi, Bapak orang yang ngadukang lawar, Bapak sing bisa. Amun sing bisa orang nggak bisa. Lawar bakat. Nah, ya nyicipin bisa gitu. Kuangan apa ini? Kuangan nasi gitu lah. Kuangan liu palingan gitu. Nah, di sana kita harus bisa mengukur diri kita seperti apa. Jangan dia nyemak gain lebih istilahnya. Betul. Karena menyemak gain lebih itu pasti akan hasilnya juga nggak karu-karuan. Nah, ambil yang pasti-pasti aja. Setelah kita hari ini kita dapatkan hasilnya A, itulah hasil yang terbaik. Jangan pernah membandingkan dengan hasil kita yang kemarin. Yang kemarin itu tidak bisa diputar untuk dibawa ke sekarang, dan sekarang tidak bisa dibawa besok karena besok beda dengan hari ini. Itu kalau menurut Bapak.
Dalam kehidupan ini banyak orang mengatakan kemarin itu kenangan, hari ini kenyataan, besok itu harapan. Kan begitu orang mengatakan. Ini yang harus kita ambil hikmahnya. Sing mungkin ke ibi itu sing patuh ya. Iya, jelas. Ibi kan bapak sing ketemu Jakarta jadi hari ini ketemu kok. Bemani bapak ketemu janjian kada sing tawang. Gitu loh. Nah, dari sanalah kita mengatakan bahwa ayo kita jalani apa yang ada detik ini. Karena 10 menit lagi kita nggak bakalan tahu apa yang terjadi dan apa yang akan Tuhan berikan buat kita. Yang penting hari ini saya ketemu dengan Tut, dengan saya bisa bicara di Sunda Kecil TV. Saya bersyukur banget, gitu. Terima kasih Bapak sudah datang ke sini Sunda Kecil TV. Kita yang sedikit cerita dengan nama Sunda Kecil TV. Ini Bapak, mumpung Bapak fansnya banyak, nanti kan tahu nanti semuanya teman-teman. Kan tidak sengaja sebenarnya waktu dengan Pak Jeru udah jalan dari BR Supratman itu. Kan ada taman Sunda Kecil tuh yang di Kampung Tinggi Tinggi itu. Wih, Sunda Kecil gitu dia mikir. Itu. Wah, Pak, gimana kalau studionya kita namanya Sunda Kecil TV aja? Itu juga sejarahnya bagus karena kan Sunda Kecil niki kan salah satu provinsi pertama setelah Indonesia merdeka. Itu tahun 1959. Ya, 59 lah begini. Pakai aja itu juga bangunannya niki tahun 1942 nih katanya niki. Iya, masuk akal sih. Makanya lalu kita kembali ke sejarah. Artinya Buleleng niki kan punya sejarah yang luar biasa. Artinya salah satu provinsi pertama yang disebut dengan Sunda Kecil. Tuh bangunan kantor bupati ini dan luar biasa sih. Makanya saya sering keluar minta tolong kepada Pemda Pemda khususnya agar rumah-rumah pada zaman kolonial yang ada di Jalan Ngurah Rai itu jangan sampai tergantikan. Contohnya di Medan. Di Medan itu ada satu blok yang nuansa kolonialnya sampai sekarang itu terjaga. Dan kita di Buleleng kita punya sarana itu. Cuman sayang sekarang sudah berubah, udah menjadi lantai 2. Di Ponorogo kan ramai dulu. Banyak gitu. Ponorogo itu kenapa kita nggak lestarikan seperti Gajah Mada di Denpasar? Seperti Malioboro. Malioboro seperti di Jogja. Kalau Bapak jadi bupati, mungkin. Kalau Bapak udah di bupati, kayaknya besing mungkin kayaknya. Berumpama yang dari bupati asalnya joki ketut kangkat dari asisten. Asem karu. Karena kini omongan lah doa kan gitu. Iya, betul. Ada partai Fred, yuk menek, ternyata terpilih. Tetapi itu juga Nah, kalau seandainya pun ada tuh seperti tadi yang dikatakan saya tidak akan pernah meranah bukan ranah saya. Tetapi kembali ke alam Kalau alam yang menghendaki kita tidak bisa berbuat. Nah, sama alam seperti dan panggilan sama seperti Sunda Kecil yang dimana wilayah Sunda Kecil dulu kan Bali khususnya di Buleleng menjadi ibu kotanya. Itu sampai ke Timor Leste loh tuh. Itu wilayahnya Bali NTT. Bali NTT. Kenapa disebutkan Sunda Kecil? Nah, sekarang saya berharap juga untuk Sunda Kecil TV-nya lambat laun juga bisa membesar, bahkan biar bisa jangankan sampai NTT seperti wilayahnya Sunda Kecil, tapi seluruh Indonesia, bahkan seluruh jagat raya yang ini biar bisa menonton. Dengan begitu kan banyak iklan yang masuk. Berjalan-jalan basah. Ya, kita kan mengikuti zaman betul. Karena dunia penyiaran ini kan penting. Sama dah seperti Bapak kan mungkin kan berada di dunia penyiaran lewat radio, yang berusaha dengan meskipun masih offline belum online. Siapa tahu nanti bisa bikin stasiun TV beneran. Karena semua berawal dari kecil. Nggak ada yang berawal dari gede. Biasanya apapun yang berawal dari gede pasti kan nyanyi-nyanyikan. Tapi kalau kita
Nyisut. Amun beraga berawal uling cene, otomatis kita punya semangat bagaimana membuat besar. Tapi kalau kita mulai dari yang besar, ada masih begede santai, ya pirut dah dia cari kapur barus seperti apa yang Anda bilang. Itu loh. Ya. Ya. Buleleng kan luar biasa sebenarnya potensinya. Nah kemarin Pak Dandim ke sini. Oh ya? Iya, Pak Dandim ke sini, beliau menyampaikan program ketahanan lah. Program ketahanan pangan luar biasa, yang salut dengan Pak Dandim karena beliau rungu gitu. Kadang kali rasa mungkin nak beli yang sendiri mungkin gak rungu seperti itu. Iya. Ya. Luar biasa nih. Itu yang pemimpin-pemimpin seperti itu yang harus kita tetap kita apresiasi, kita support, karena apapun juga kita bangga menjadi Nabeleleng. Irage yang sing irage nyen kan gitu istilahnya. Yeah. Kenapa Bapak tidak mau berkarir di Denpasar? Banyak radio-radio yang mengincar Bapak di luar kota, di Pesona Bali. Banyak ada. Cuman kenapa? Pesona Bali apa? Di Buleleng. Buleleng. Ya, karena begini. Bapak juga salah satu menjadi penyiar terbaik di Bali. Mengalahkan 142 radio yang ada di Bali. Kemudian menjadi juara satu tingkat nasional, mengalahkan 72 radio yang ada di seluruh Indonesia. Luar biasa. Itu ada piagamnya, ada pialanya, ada di Nuansa Giri. Kapan-kapan kalau mampir ke sana silakan, ada piagamnya, ada piala. Kemarin tiang sempat ke Wanagiri tapi beli sate. Nah, kalau sate lebihin mungkus, abe ke radio makan bareng. Ya. Tadi pas liwat kamu becang di Wanagiri nih. Kamu beli sate. Telepon. Iya, gitu. Jadi penyiar favorit juga. Dan kebetulan bulan November yang akan datang ini ikut juga tampil di KPID juga, KPID Awards juga. KPID Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Di mana di Denpasar. Kita juga mendapat penghargaan dari Pak Koster juga ada. Nama Bapu Balang Tama di sana ditandangani oleh sebenarnya siapa sih nama aslinya? Lucunya Bapu Balang Tama dan ya, kalau nama asli sebenarnya sih off the record ya, tetapi tapi karena sudah kecil yang sudah berbaik hati untuk mengundang Bapak ke sini ya. Nama asli itu adalah Putu Padayase. Putu Padayase. Saya bersaudara 6 orang. Saya anak paling bontot, paling kecil. Kemudian kenapa saya bisa dipanggil Bapu Balang Tama? Nah, ini yang harus digarisbawahi oleh semua kecil. Betul. Ya. Kita kupas sekarang ini. Ya. Kenapa saya dipanggil Bapu Balang Tama? Dulu sebelum saya dikenal sebagai seorang Bapu Balang Tama, saya sudah menjadi penyiar. Cuman pada waktu itu saya memakai nama lain. Nama Peka Lingsir, Peka Odah, dengan ciri yang biasa. Itu nggak ada yang gitu. Ya. Nah, saya punya seorang putri, seorang anak ya. Nah, namun maaf, beliau sudah almarhum. Dia meninggal tahun 2016, umur 23 tahun dia meninggal. Nah, dialah yang memberikan saya nama. Ceritanya begini, dia kuliah di salah satu sekolah pariwisata yang ada di Buleleng. Nah, pada saat itu dia membuat satu makalah. Nah, makalah ya. Metakon tentang satu Bali. Gitu loh. Metakon tentang satu Bali. Bapak, nawang sing satuane Bapak Balang Tama, Pan Balang Tama. Ya tahu dong. Ya sudah ceritain. Iya nulis beten. Saya satuane Bapak Balang Tama tuh gini. Nah, setelah selesai terangkum semuanya, dia nyeletuk. Kok namanya nggak pakai itu aja di radio, Pak? Kok Adi nganggur nama tuh? Kan Pato Dayani cara Bapak. Mati saya. Gitu. Itu anak saya. Oke, nak Bapu Balang Tama kan di toko satu itu kan nak medaya kan? Iya. Makanya saya sedikit rubah di sana. Kalau di satunya itu kan Pan Balang Tama. Tetapi karena saya merasa senior di Nuansa Giri, pannya itu saya ganti menjadi Bape. Bape ini adalah orang yang dituakan. Kalau pan itu kan nama pungkusan ya. Itu saya ganti. Makanya saya nggak mau dipanggil Pan Balang Tama, saya nggak mau. Tetapi panggillah saya Bape Balang Tama.
gitu. Balang Tamak yang dituakan. Ya, itu. Dari sanalah awal nama itu tercetus. Berarti sangat bersyukur sekali. Ya, itu kalau nggak salah tahun 2015 akhir itu. Oh iya ya. Saya pertama kali masuk Radio Nuansa Giri FM itu tanggal 5 September 2015. Langsung sudah sekitar lagi 2 bulannya saya dikasih nama itu sama anak saya. Sebelumnya itu Peka Alingsir, Peka Oda, dengan nada seorang peka-peka lah seperti itu. Ngerenyet gitu. Ya, enggak ada. Sing ada rungu. Ini apa enggak perlu siaran gitu. Setelah saya dapatkan nama Bapak Balang Tamak itu, sekarang saya mencari ciri khas di suara. Di gaya saya siaran nantinya kayak gimana. Semua radio saya obok-obok. Dari A sampai Z saya obok semua. Pindah ke radio ini, sama patuh nadanya, pang ganteng lah, pang berwibawa, berkarisma. Akhirnya saya ketemu dengan, kenapa sih semua penyiar mengaku bahwa dirinya tuh keren gak? Keren gak? Saya sekarang sebaliknya. Makanya Bapak bilang bahwa Bapak Balang Tamak penyiar ini paling bodoh nih. Saya berani mengambil. Resikonya apa? Ditinggalkan oleh pendengar. Apakah demen ini? Nah, Astun Kare sampai sekarang diterima, gitulah. Itu hikmah yang saya dapatkan dari kenangan anak saya. Yang saya nggak tahu juga setelah dia kasih nama itu kelepek sakit, akhirnya 1 tahun berikutnya dia pergi untuk selamanya, gitu. Ya, nama itu terus. Pemberian itu, Pak, pemberian yang sangat kekal sampai. Iya, makanya banyak yang mengatakan bahwa ada sesuatu di balik itu. Kalau dulu saya di Denpasar ada penyiar yang namanya Pan Balang Tamak juga. Ada. Itu Bliong Sagita. Nah, dia Pan Balang Tamak, kalau saya Batu. Letak bedanya tuh di sana. Tapi begitu saya mau pakai nama itu, saya sowan izin dulu sama beliau. Kalau kena lanjutan. Gitu. Pasti kena copyright ya? Iya, betul. Karena Bliong Sagita itu bagaimanapun juga dia senior saya. Dia banyak mengajari saya tentang dunia entertainment, tentang dunia keradioan. Tanpa dia tidak kenal dengan radio. Makanya dari sekian banyak perjalanan Bapak, Bliong Sagita punya andil juga di kehidupan Bapak. Dia ajarin nyanyi, musik? Iya, nyanyi, musik. Cuman Bapak terus terang nggak bisa main musik apapun nggak bisa. Nyanyi tapi bisa? Nyanyi bisa, tak nyanyi meong garong bisa. Nyanyi pas kaya. Gitu. Makanya hubungan sampai sekarang masih tetap baik sama beliau. Dengan penyanyi-penyanyi lain pun, ya kebetulan kalau pas dia lewat, pasti mampir. Nah, kita tetap menjalin yang namanya hubungan timbal balik dengan penyanyi-penyanyi. Sekarang kan lagi viral-viralnya tuh penyanyi-penyanyi Bali yang berawal dari cover-cover. Jamur. Melihat fenomena seperti itu, apa tanggapan Bapak? Iya, sama. Mereka di awal semua mencari jati diri awalnya. Mungkin dengan, ya boleh dikatakan, dengan adik kita yang dari Tamlang, dia mengcover Betul. Kemudian juga ada rekan kita yang penyanyi Beleleng juga yang sekarang viral dengan lagunya Tragedi Kamar Mandi. Dulu kan bagaimana dia mencari jati dirinya dengan kamuflase bahasa Beleleng yang purgal. Itu masih mencari jati diri. Sekarang sudah ketemu jati dirinya, dia keluarkan itu, dia masuk dengan genre yang baru. Iya, sama seperti Bapak dalam mencari jati diri itu sebagai seorang Bapak Balang Tamak itu apa sih? Biar kita punya maskot, biar kita punya brand. Setelah ketemu brand inilah, di sana saatnya kita bisa menunjukkan kita yang sebenarnya. Gitu. Banyak sekarang, cuman istilahnya kalau di Bali cari raga borang agak latahan lah bede. Memang banyak. Timpale mare ngetop aja lagu koplo milu pegeruduk lagu koplo. Nyanan ben ke lagu pop milu pegeruduk lagu pop. Nah, ini kalau terus seperti itu tidak akan ketemu dengan jati diri yang sebenarnya. Kita harus tetap punya, awal kita berjalan seperti ini tetaplah seperti suatu saat alam pasti akan menilai dan akan memberikan jalan kok. Selera kan otomatis akan berubah, kan dinamika juga selera. Itu. Kita harus tetap komitmen, makanya ngisi yang komitmen tuh aneh kewa.
gitu. Komitmen dari awal A sampai akhir pun A. Kalau kita kena satu musibah, kena satu masalah, kita ditangkap sama polisi, komitmen kita, omongan kita nggak sama di hari pertama sama hari kedua, kita jadi tersangka. Gitu loh. Iya kan? Jadi orang A, Ben Maning orang B. Ini kengken nih. Walaupun kita nggak salah, tetapi omongan ini loh. Nijuk AB tadi. Ya, komitmen. Amun becepong orang sing ya sing. Iya. Cepong orang A iya ya iya. Gitu. Walaupun Bapak sedikit orang beracun, tetapi di saat ya ngomong tegas ya harus tegas. Gitu. Manikar bareng siaran. Boleh, boleh. Apa ya pesu kata-kata. Yang tiang nampak Bapak. Boleh di nuansa Giri. Kan sekumpul tuh. Ya. Ada 20 menitan, Ada dari 20 menitan lah kumpul kan naik ke Lemuke kan. Makanya pembangunan Turya Pada tuh yang Berarti teruling sekumpul. Asli sekumpul. Terus bagaimana kesan-kesan tentang desa sekumpul? Kalau Bali ini takut. Wih, aduh, nah ngumpung cerita. Ya, kan desa sekumpul kan salah satu juga sekarang yang menjadi dinasti pariwisata yang terkenal dengan air terjun sekumpulnya. Ya, you sebagai orang yang boleh dikatakan kalau memang berasal dari sekumpul, ya komitmen juga bagaimana memajukan. Gitu ya. Memang gini sih, kalau tiang di rumah nih memang Astung Kare dikaruniai oleh alam yang bagus. Iya, betul. Nah, meskipun tidak 100% alam karunia itu dari kita saja. Karena yang cerita alam air terjun niki sebenarnya pelemahannya dari Lemuke dia punya niki, Bapak. Oh, pelemahan Lemuke dia sebenarnya. Pelemahan Lemuke, terus pemandangannya uli sekumpul. Dan aksesnya nih dari sekumpul yang lebih bagus. Kalau umpamanya dari Lemuke dia turun, umpamanya ada tamu pariwisata ya membelakangi dadosnya kan. Makanya gitu. Kebanyakan ini sebenarnya kayak yang baru sampaikan itu, kita harus bersyukur sebenarnya. Tapi kemarin niki ada sedikit permasalahan, saling klaim gitu kan, mare apa dan itu? Mare maju. Si A kuning lah, sing ada si A, sing ada biasa lah. Ya, itu kan ujung-ujungnya duit. Ya, betul. Coba Ipidan kalau nggak dikelola, saya nggak ada uang. Betul. Nah, sekarang udah tahu menghasilkan. Nah, Agat masih pewidangannya Lemuke, aksesnya sekumpul, pemandangannya sekumpul, keuangan aksesnya galungan, memang jadlu merebut. Ya apa sih nggak bareng-bareng gitu loh? Makanya nih Bun, sekarang kan mulai mungkin karena bosan mungkin bosan artinya bosan mekerah tuh, nah agak adem, mulai jani bareng-bareng. Ya harus begitu. Kita ambil porsi ya ini untuk masukan juga kepada desa-desa yang lain ya. Apabila hal itu terjadi seperti apa yang tuh sampaikan, ya kita bikin surat perjanjian, terus hasilnya pakai persentase. Itu akan aman. Tetapi kalau saling klaim gitu kita jatuh nyamuk sih ya tadi. Ya nyamuk karena buat apa? Mungkin yang Niki masukan juga sama kebetulan ngobrol sama Bapak public figure juga mungkin bisa nanti disiarkan juga nanti kan berita kan gitu. Yang kemarin Niki sempat audiensi dengan AWK Arya Wedakarna. Kebetulan beliau kan DPD RI. Tentang akses dari git Niki dari Wanegiri Niki sampai ke Sekumpul Niki lumayan jelek. Nyagati jalan. Si jenyak deg-deg. Aduh, makanya. Nanti yang jujur, tidak pelaku pariwisata, tapi yang menggunakan juga jalan itu. Betul. Tapi alangkah baiknya kalau seandainya akses itu dipoles, dipercantik, diperlebar, itu juga masyarakat kita yang mendapatkan kan gitu, Pak. Betul. Terus nanti kan ada Turya Pada. Turya Pada ini kan lumayan juga nih nanti radiusnya gelegarnya ketika dia opening kan juga nyampe juga ke desa dia. Salah satu contoh boleh diambil dulu akses Wanegiri Seririt kan. Kan sama seperti Sekumpul juga dulu. Tetapi sekarang begitu itu dipoles bagus, ramenya minta ampun. Nah, itu juga salah satu alternatif untuk motong jalan yang dari Denpasar bisa tembus yang di Kubu Tambahan kan lewat BBT, ditembus Jageraga. Tiang enggak
kalau umpamanya ada lewat yang di desa tiang niku, wih, di kedijian dikumpul, oh pantas jalani usaha. Nah, karena mereka nggak paham, nggak paham bahwa orang si kumpul tuh seni-seni. Oh gitu. Iya, kayak jalan ukir. Kayak jalan ukir itu. Tawang di. Mana kemulang kudu nih. Aduh. Oke, sip. Aduh, niki apa? Mungkin durasi mungkin niki. Iya. Mungkin apa ada kesibukan juga. Iya. Niki sudah jam 3. Oh ya. Padahal nu asik aja nutur. Ya udah, mudah-mudahan nanti ada season yang berikutnya. Siap. Ya. Yang terima kasih banyak. Sama-sama. Mampir ke sini. Nanti kita tukar informasi, Bapak. Iya. Kalau seandainya Bapak butuh informasi dari Tiang seputaran Desa Sekumpul, Tiang akan dengan senang hati siap. markasnya Bapak nanti. Iya. Oke, maka dari itu kita saling membutuhkan di sini ya. Kalau saling membutuhkan tapi jangan dibalik ya. Kalau butuh kembang ya gitu loh. Ya. Membutuhkan jangan dibalik, enggak boleh. Ya. Gitu loh. Butuh kembang ya. Ya. Aduh. Ini aja senior nutur. Ya, aja sekedar intermezzo ya. Oke. Luar biasa. Terima kasih closing Bapak yang closing. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan untuk Sunda Kecil TV ya. Mudah-mudahan pertemuan kita di awal seperti ini bisa memberikan satu motivasi ke depannya untuk masyarakat pendengar, pemirsa juga, di mana Sunda Kecil TV ini adalah salah satu juga boleh dikatakan diprakarsai oleh salah satu tokoh orang Beleleng juga, Bapak Jero Budi Hartawan ya. Mungkin Anda pernah mendengar nama tersebut. Berkat beliau juga saya bisa hadir di sini, ketemu dengan rekan-rekan dan tim dari Sunda Kecil TV ini. Dan saya berharap juga untuk semua sareng sami nih, ane sampun miar sayang. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, tan manut ring hati, nenten manut ring arse. Pokoknya inilah sosok Bapak Balang Tama ane semen gedeblak-gedebluk ngomong sing karo-karoan, jangan pernah diambil hati. Ini adalah salah satu juga bagaimana kita menyatakan jati diri. Saya tidak akan pernah berubah, saya tidak akan pernah membuat image agar saya kelihatan beda. Saya adalah saya dan Anda adalah saya. Anda adalah Anda. Oke, terima kasih Ketut. Terima kasih juga buat tim semuanya. Semoga sukses ke depan untuk Sunda Kecil. Sukses selalu juga buat Bapak Jero Budi Hartawan. Terima kasih banyak atas semua partisipasi. Terima kasih banyak Bapak. Wih, luar biasa nih guys. Sukses Mas Sundon. Jangan pamit Om Sandi. Ya. Gua ngacu.